saya akan melakukan voting terhadap guru SD 4 Petuburan bernama Pak Afid Triwono. Ya, silakan perkenalkan diri Pak Afid. Perkenalkan, nama saya Afid Triwono, guru kelas 5 SD 4 Petuburan. Oke, ya, Pak Afid. Nah, berkaitan dengan kegiatan di sekolah Pak Afid, gimana? Pak Afid sehat hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Oh ya, semoga Pak Afid selalu dalam keadaan sehat ya. Tidak ada halangan suatu apapun, bisa mengerjakan tugas, bisa mengajar dan bisa yang lain dengan sehat dan lancar. Ya, begini Pak Afid, dari pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan mengenai masih tentang kolaborasi dan kepemimpinan guru. Nah, yang kemarin itu Pak Afid sudah mulai nih merencanakan, kemudian memberikan solusi-solusi bagaimana caranya Pak Afid mengambil suatu tindakan tatkala ada permasalahan, dan Pak Afid sudah bisa memberikan gagasan sendiri, memecahkan masalahnya secara sendiri, sehingga harapannya ada kesadaran diri dari Pak Afid, ada kemandirian gitu. Nah, begini Pak Afid. Nah, agenda percakapan kita kali ini Pak Afid itu berkaitan dengan kolaborasi yang ada di SD Negeri 4 Petuburan dan kepemimpinan guru yang ada di SD Negeri 4 Petuburan. Nah, dalam hal ini adalah Pak Afid. Nah, sekarang apakah Pak Afid tahu situasi dan kondisi dari kolaborasi dan kepemimpinan guru yang ada di SD Negeri 4 Petuburan, terutama dengan Pak Afid sendiri? Tahu? Ya, gimana kira-kira gambarannya berkaitan dengan kolaborasi kemudian kepemimpinan yang ada di SD Negeri 4 Petuburan? Menurut saya yang saya tahu dari diri sendiri dulu ya, bahwa saya sebenarnya ingin terus meningkatkan potensi saya, terutama bagaimana saya bisa berinovasi dengan bagaimana cara saya memberikan keberadaan yang lebih baik kepada anak didik saya. Dan bagaimana saya dan teman-teman guru bisa lebih berkolaborasi dengan maksimal, yang supaya SD Negeri 4 Petuburan ini bisa lebih baik ya, lebih maju ya. Ya, oke. Nah, identifikasi tentang situasinya Pak Afid dengan kondisi yang sekarang kemarin sudah melaksanakan mengenai peningkatan kolaborasi dan kepemimpinan guru. Nah, sekarang kira-kira dengan kondisi seperti itu, situasinya sekarang bagaimana Pak Afid? Menurut Pak Afid situasinya sekarang bagaimana mengenai kolaborasi dan kepemimpinan guru? Kalau menurut saya ada sebuah kendala yang membuat kita kurang maksimal dalam kita dalam berkolaborasi terhadap teman-teman guru. Kenapa? Di SD Negeri 4 Petuburan itu masih kurang guru itu ya berat. Oh iya, betul ya. Iya. Dengan adanya kurang guru otomatis mengganggu ya dari masing-masing guru ya. Sehingga ada kelas yang kosong ya, kelasnya kosong ada 2 ya. Meskipun sudah ada kolaborasi tapi tetap terhambat begitu ya maksudnya Pak. Oke. Nah, dari kesemuanya itu apa itu sangat mempengaruhi Pak Afid? Guru kelas yang kosong itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi itu. Terutama kalau yang kelas bawah itu tidak bisa ditinggal karena siswa bawah itu kan memang harus ditunggu. Oh iya. Sangat mempengaruhi sekali. Iya. Dari kekosongan otomatis kan pasti ada kelas yang benar-benar kosong enggak? Iya. Oke. Ya. Nah, dari kondisi seperti itu Pak Afid, kita mengalami, kemudian Pak Afid juga merasakan bahwasanya melakukan pembelajaran kelas rangkap ya begitu ya, karena gurunya yang kosong tadi. Nah, dari Pak Afid sendiri situasi yang diinginkan dari Pak Afid itu yang bagaimana situasinya supaya ini bisa pembelajaran bisa terlaksana, kemudian siswa tidak ditelantarkan begitu ya, tetap ada pembelajaran dan sebagainya. Menurut Pak Afid itu situasi yang diinginkan bagaimana dengan kondisi seperti ini? Mungkin dengan situasi kondisi yang seperti ini yang saya inginkan ya, yang pertama itu kerjasama yang baik, Kerjasama dengan teman-teman semua. Terus kemudian yang kedua ditutup kesadaran masing-masing. Kita harus ya intinya
artinya kita sebagai guru ya sudah menyadari bahwa inilah saya sebagai guru, sudah sadar bahwa kita mau melaksanakan tugas sebagai guru ya sudah dari hati kita lah, tanpa kita disuruh ada kosong, kita pun harus dengan dirinya tahu lah bagaimana kita mensikapi itu tanpa harus mengorbankan anak. Ini maksudnya ya. Ya, berarti situasi yang diinginkan Pak Hafid adalah di mana kalau ada kekurangan guru, kemudian masing-masing guru punya kesadaran. Dari Pak Hafid sendiri tadi memiliki kesadaran bahwa itu merupakan tanggung jawab dari seorang guru, maksudnya seperti itu ya, agar anak itu memang bisa dibimbing, bisa belajar meskipun gurunya kurang, maksudnya seperti itu ya Pak Hafid ya. Oke ya. Nah, kira-kira Pak Hafid dengan tadi yang seperti yang diungkapkan Pak Hafid tadi berkaitan dengan kolaborasi kerjasama dengan guru supaya kelas-kelas yang kosong itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik seperti halnya gurunya pas begitu ya. Kira-kira apa yang bisa membuat itu bisa diwujudkan nanti Pak Hafid? Jelas untuk kita bisa mewujudkan itu dengan kita membiasakan artinya apa? Sesuatu hal yang berbeda itu kebiasaan baiklah ya. Mari kita bersama-sama apapun yang terjadi apapun kondisinya memang kenyataannya saja jenis faktor ini saat ini sedang berada pada titik berat ya dulu, maka kita pun membiasakan itu hal-hal yang seperti apa ya artinya dalam berkolaborasi kolaborasi khususnya ya untuk saling begini ya itu harus benar-benar marilah kita bersama-sama kita tingkatkan, kita wujudkan itu dengan itikat niat baik, ikhlas seperti itu. Oke ya, luar biasa sekali. Berarti sudah ada kemauan ya jadi dari Pak Hafid bahwa kesemuanya itu adalah kuncinya adalah ikhlas ya, supaya semuanya segala kolaborasi kerjasama dengan seluruh anggota guru dan tenaga pendidikan di SMK Pamudulan bisa diwujudkan. Memang satunya adalah menurut Pak Hafid adalah ikhlas. Memang dilandasi dengan ibadah ya, diniatkan ibadah, insya Allah mungkin hasilnya akan lebih baik bagi Pak Hafid sendiri dan bagi sekolah SMK Pamudulan. Nah, kemudian selanjutnya Pak Hafid berkaitan dengan kepemimpinan guru. Apakah Pak Hafid mengalami kesulitan dalam hal mengajar, dalam hal berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, atau komunikasi dengan siswa, hubungan baik dengan siswa, kemudian Pak Hafid bisa menerangkan, bisa mempengaruhi. Apakah Pak Hafid memiliki kesulitan sekarang? Mungkin kalau untuk saling berkomunikasi dengan teman-teman guru saya rasa tidak ya, tapi yang perlu saya tekankan lebih baik lagi yaitu bagaimana kita menjadi komunikasi itu lebih intens, lebih baik, artinya bagaimana kita bisa mempotensikan diri kita masing-masing dan teman-teman yang lain dengan kondisi sekolahnya ada di SMK Pamudulan ini yang memang sangat-sangat kurang dulu. Nah, yang saya harapkan di sini yaitu karena dalam adanya kekurangan guru, yaitu dari tiap masing-masing guru itu bisa menggali potensi masing-masing guru untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak yang terbaik. Ya, dalam kondisi seperti ini mungkin bisa lah membuka etika dari masing-masing guru untuk bagaimana caranya terbuka artinya potensi itu dimunculkan bisa diberikan kepada anak yang luar biasa. Berarti sudah mulai nih Pak Hafid punya ide-ide ya berkaitan dengan kepemimpinan guru yang akan Pak Hafid munculkan. Yang intinya nanti adalah fokusnya adalah kepada peserta didik atau siswa ya. Yang luar biasa sekali Pak Hafid berkaitan dengan kepemimpinan guru yang sudah Pak Hafid inisiasi sendiri tadi berkaitan dengan fokusnya adalah siswa. Bagaimana siswa itu dibimbing, dipengaruhi, kemudian digerakkan supaya mereka bisa belajar ya, bisa menyesuaikan lingkungannya di sini dengan adanya kondisi guru terutama ya, dengan adanya kondisi guru kemudian
berusaha menyesuaikan sehingga nantinya tujuannya tetap tercapai meskipun kekurangan guru itu ada di sini sehingga tidak akan menjadikan masalah ya Pak kalau dia berkaitan dengan itu ya. Tidak ya, insya Allah tidak, bahkan ini merupakan menjadi sebuah tantangan ya di mana dan agar kekurangan guru yang ada di SD Negeri 4 dan mungkin ada celah untuk bisa lebih maju itu menjadikan sebuah tantangan yang mungkin akan menjadi persoalan luar biasa ya lainnya luar biasa dengan kekurangan guru iya betul sekali, mantap sekali Pak Kapit, luar biasa. Pak Kapit sudah punya visi ini, sudah punya tujuan bahwasanya kekurangan itu tidak dijadikan masalah, tapi kekurangan itu menjadikan tantangan supaya nantinya itu hasilnya menjadi sangat luar biasa lebih baik. Jadi bukan masalah yang intinya ya. Tantangan yang harus kita pecahkan bersama ya. Dan berkaitan dengan itu dari masalah kepemimpinan guru, saya kira Pak Kapit tidak ada masalah ya. Kemampuan untuk mengaruhi, kemudian kemampuan untuk menggerakkan, kemampuan untuk membimbing. Apakah ada kesulitan? Terutama dalam membimbing siswa ada kesulitan Pak Kapit? Insya Allah dalam mencoba melatih untuk menggunakan saya tidaklah. Tapi mungkin ketika kita menemukan hal-hal yang ada pada siswa perbedaan, misalkan dalam IQ siswa, siswa itu kadang-kadang ketika kita menghadapi siswa yang memang batas kemampuannya itu minim, itu saat ini memang belum ada pemecahan masalahnya bagaimana supaya siswa tersebut itu tidak kalau bahasa anaknya kan sudah bisa misalkan dalam mengerjakan soal yang lain bisa ya ada anak yang belum bisa supaya tidak mengganggu supaya bisa berjalan semuanya lah kayak itu untuk mengatasinya memang di sini masih ada Oke. Sekarang saya akan memotivasi Pak Kapit bahwasanya kesulitan tadi yang seperti diungkapkan dari Pak Kapit tadi bahwa sebuah tantangan itu tidak menjadikan masalah, tapi bagaimana caranya tadi Pak Kapit mengatakan bahwa sebuah tantangan itu dijadikan apa tadi Pak Kapit? Tantangan itu dijadikan untuk memecahkan masalah supaya lebih semangat ya tadi sehingga kekurangan atau tantangan itu bisa dipecahkan dan bisa tertutup ya bisa berjalan tidak akan membuat masalah. Oke ya. Nah kira-kira dari tadi ya, yang seperti yang diungkapkan Pak Kapit tadi ada siswa yang belum bisa, ada yang belum mampu dan lain sebagainya. Nah kira-kira gagasan apa dari Pak Kapit? Nah ini dari Pak Kapit. Nah, dari masalah itu lagi Pak Kapit, masalah tadi ada masalah pembimbingan siswa yang tidak bisa, kemudian ada yang bisa, ada yang belum bisa. Lah ini bagaimana supaya yang tidak bisa ini tidak mengganggu anak-anak yang sudah bisa ini benar ya Pak ya. Nah gagasan dari Pak Kapit itu kira-kira ini gimana caranya? Sebenarnya ini saya sudah mulai mencoba membuat sebuah gagasan yang ini saya berikan langsung kepada siswa. Ketika siswa yang lain sudah diberikan tugas, siswa tersebut yang tadinya memang belum bisa mengerjakan, saya berikan tugas itu kembali, saya berikan tugas tambahan untuk diselesaikan di rumah. Berulang, pokoknya kita berikan kalau belum bisa, saya kasih lagi berulang biar pihak yang ada di rumah juga ikut membantu seperti itu. Berarti sudah ada ide gagasan ya Pak ya. Sudah ada ide gagasan berkaitan dengan masalah tadi ada anak yang belum bisa, kemudian Pak sudah mulai memberikan tindakan-tindakan berupa memberikan tugas dan sebagainya supaya orang tua tadi ya, orang tua itu juga membantu atau kakaknya atau yang ada di rumah ya, supaya membantu anak itu kesulitannya di mana dan sebagainya supaya mereka bisa belajar tidak ada di sekolah mungkin seperti itu Pak ya. Oke luar biasa. Ada gagasan yang lain berkaitan dengan itu Pak Kapit, yang berkaitan dengan kolaborasi yang akan kita bina dan kita bentuk untuk EDLB perkebunan ini. Mungkin karena dengan adanya siswa yang IQ-nya di bawah rata, menurut saya yaitu harus ada memang bimbingan khusus lah, ada bimbingan khusus tambahan di sekolah. Artinya mungkin setelah jam pembelajaran
Afid bimbing sendiri atau gimana? Atau Pak Afid mulai menginisiasi sendiri, kemudian Pak Afid meminta bantuan teman yang ada di sini atau bagaimana? Mungkin selain saya sendiri juga dengan bantuan teman-teman yang lain, bukan sendiri tapi juga dengan bantuan teman-teman yang lain seperti itu. Iya, oke, luar biasa. Intinya Pak Afid sudah mulai punya inisiatif sendiri supaya masalah-masalah itu bisa dipecahkan sendiri oleh Pak Afid sendiri ya, sehingga segala permasalahan itu tidak akan menjadi masalah ya, karena itu memang penuh dengan tantangan dan luar biasanya tatkala kita bisa memecahkan masalah itu tidak ya. Saya hanya mengutip tadi Pak Afid ya, saya hanya merangkum. Kemudian yang selanjutnya Pak Afid berkaitan dengan hal tadi Pak Afid yang tadi ada permasalahan dengan masalah bimbingan tadi ya. Kemudian kira-kira yang harus disiapkan oleh Pak Afid itu apa saja kira-kira supaya itu nanti bisa berjalan. Jelas kita menyiapkan program materi yang harus kita akan sampaikan apa materi dalam mengatasi siswa ya. Bimbingan tadi keseluruhan apa-apa keseluruhan tidak apa-apa. Kalau secara ya kita mempersiapkan dulu program yang akan kita coba kita siapkan segalanya. Kemudian adapun yang terkendala itu siswa yang kurang mampu dibandingkan dengan teman-temannya, dan kita juga harus mempersiapkan bimbingan secara khusus Ya, sehingga khususnya kita juga siapkan materi-materinya siswa yang seperti itu supaya orang mampu itu. Berarti intinya harus mempersiapkan materi. Kira-kira kekurangannya maksudnya kemana mungkin ya Pak Afid ya. Kekurangan di mana materinya kita siapkan supaya anak itu bisa meningkat ya. Yang kurang mampu tadi yang mungkin dalam baca atau menulis mungkin ada seperti itu maksudnya. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira Pak Afid nanti dalam hal menyelesaikan sebuah tantangan itu Pak Afid, kira-kira apa yang bisa memastikan itu nanti bisa berjalan Pak Afid dengan adanya kondisi siswa yang belum bisa, kemudian nanti Pak Afid merencanakan tadi untuk melaksanakan bimbingan, apa yang bisa memastikan itu nanti bisa berjalan Pak Afid? Dari siapa dulu? Yang jelas dari diri saya sendiri. Iya, seperti itu. Saya berusaha dari diri sendiri, kemudian mencoba berkolaborasi dengan teman-teman lain, karena kita nanti istilahnya musyawarah bersama ya. Seiring saya berjalan untuk menindaklanjuti sendiri, terus pemerintah tapi ini sudah ketemu titik temunya, mungkin permasalahannya ini harus diselesaikan dengan cara ini. Dengan tindak lanjut yang lain yaitu bagaimana nanti kita kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Oke, kolaborasi ya, ada kolaborasi. Oke. Nah, selanjutnya berarti dengan kolaborasi sudah muncul komunikasi apa belum Pak Afid? Dengan adanya kolaborasi, ini sudah ada komunikasi apa belum nanti? Kalau komunikasi sudah, masuk untuk mempersiapkan komunikasi dengan teman-teman yang ada ya. Nah, dari semuanya itu kira-kira kriteria yang diinginkan tadi ada siswa yang belum bisa, kemudian kriterianya bagaimana? Kriteria dari anak itu tadi tidak bisa nih. Nah, kriteria dari Pak Afid, oh ini saya sudah berhasil ini. Nah, kira-kira apa Pak Afid? Kriteria yang diinginkan dari saya itu dari siswa tidak bisa ya punya dari tidak bisa yang menjadi bisa dari bisa. Siswa bagaimana caranya siswa yang tadinya tidak bisa harus bisa. Nah, ini betul. Harus bisa. Oke. Tapi kriterianya dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, mungkin itulah yang namanya belajar ya Pak Afid ya. Dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, luar biasa Pak Afid. Oke. Kira-kira ada lagi tambahan lagi Pak Afid berkaitan dengan itu tadi, rencana-rencana yang Pak Afid mau rencanakan supaya nanti bisa terlaksana, kira-kira? Ya, mungkin mudah-mudahan dari apa yang saya inginkan dari proses pembahasan itu bisa lancar, terus bisa meningkatkan sebuah prestasi yang lebih baik. Mungkin dari berawal dari situ, memulai dari situ kita mencoba untuk mengembangkan potensi yang seadanya ini dengan kemampuan yang terbatas, tetapi menjadi hal yang luar biasa. Saya rasa ya ini lebih baik lagi lah, intinya kalaupun ada program lain, misalkan ada semacam lomba atau apa hal lain yang memang menunjang kemajuan
memberikan solusi agar mereka juga bisa terlatih dengan baik seperti itu, meningkatkan ajaran sifat organisasi lebih baik seperti itu. Nah, yang intinya saya ungkap lagi Pak Habib berkaitan dengan sebuah kekurangan itu tidak menjadikan masalah. Yang intinya nanti kalau menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa itu memang menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa dengan segala kekurangan tapi bisa survive. Maksudnya seperti itu ya. Oke, luar biasa. Oke. Nah, sekarang selanjutnya Pak Habib dari sesuatu yang Pak Habib inginkan tadi, kira-kira kapan, kemudian siapa yang akan Pak Habib hubungi? Mungkin Terus siapa yang mau hubungi Pak Habib? Yang ingin saya hubungi ya semua teman-teman guru yang ada di sini. Keterlibatan semua teman-teman seperti itu, supaya benar-benar tujuan kita kolaborasi kita bisa sampai terwujud dengan baik dan bisa mengembangkan potensi pada diri saya dan teman-teman yang lain. Oke, luar biasa Pak Habib ya. Itu Pak Habib sudah punya gambaran kapan dan siapa yang akan hubungi ya. Oke, selanjutnya Pak Habib. Terus siapa yang perlu Pak Habib minta dukungan dalam hal ini? Tadi yang mau Pak Habib hubungi, nah dukungan itu kira-kira Pak Habib dapatkan yang Pak Habib inginkan dari mana saja dukungan itu? Yang jelas kalau dukungan yang jelas dari teman-teman guru semua, dari wali siswa, dari siswa itu semua harus saling mendukung karena itu ada keterkaitan. Bagaimana saya komunikasi dengan teman-teman guru, komunikasi dengan wali siswa, komunikasi dengan siswa itu sangat sekali erat hubungannya. Itu memang betul-betul harus intens ya, supaya apa yang Pak Habib punya ide, gagasan dan sebagainya itu bisa terwujudkan ya. Oke, luar biasa. Kira-kira apakah Pak Habib nanti bisa memastikan itu nanti bisa berjalan? Bisa berjalan. Bisa memastikan dan insya Allah bisa berjalan. Oke, luar biasa. Itu adalah tinggal kemauan kita bagaimana insya Allah bisa berjalan. Oke, luar biasa. Mungkin Pak Habib punya filosofi ini ya, di mana itu ada kemauan, itu ada jalan. Oke, luar biasa. Pak Habib, dari yang tadi sudah kita bicarakan, kira-kira kesimpulannya bagaimana Pak Habib? Dari berbagai masalah yang ada, kemudian Pak Habib punya ide gagasan, kemudian siapa yang mau diberi memberikan dukungan atau pertama kali hubungi siapa dan sebagainya. Silakan Pak Habib simpulkan dari percakapan kita hari ini Pak Habib. Silakan. Dari kesimpulan percakapan kali ini, saya memberikan kesimpulan bahwa mudah-mudahan dengan hasil perbincangan ini terus bisa membuahkan sebuah hasil bukan hanya sekedar perbincangan yang sudah kita ngomongkan ini, tapi bisa diwujudkan menjadi sebuah kenyataan terprogram dan bisa berbuat menjadi kedepannya menjadi lebih baik seperti itu. Kesimpulan spesifik Pak Habib berkaitan dengan sesi kita percakapan kita hari ini di podcast studio ini yang spesifik berkaitan dengan kekurangan tadi yang diterima kemudian Pak Habib simpulkan bagaimana cara mengatasinya begitu. Secara spesifik mudah-mudahan semua kekurangan yang ada di industri perguruan bisa tertutup dengan kolaborasi antara yang baik. Bagaimana caranya kita membangun siswa dengan baik, intinya bagaimana kita berkolaborasi dengan kompak sekompak-kompaknya sehingga bisa mewujudkan semua apa yang menjadi cita-cita teman-teman guru saya dan teman-teman guru yang lain. Kompakan lah ya, kompakan yang baik lah, bisa terwujud. Utama itu dengan kompakan. Pokoknya selalu saya berprogram bagaimana nantinya saya bisa mengkondisikan diri saya sendiri dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain sehingga bisa mencapai tujuan dari perguruan menjadi lebih baik. Oke, luar biasa Pak Habib ya.
SD Negeri 4 Petuburan. Nah, sampai jumpa lagi di sesi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.